Selamat bertemu dalam program Gospel Talk. Tuhan Yesus memberkati. Senang sekali Gospel Talk kembali dapat menjumpai Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Dan ini merupakan anugerah Allah bagi kita. Dan sebelum kita melanjutkan program ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, terpujilah Engkau, Allah kami yang berkuasa, Allah yang menyatakan segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa, kiranya Engkau memberkati program Gospel Talk ini, supaya lewat program ini nama-Mu saja dipuji dan dipermuliakan. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita langsung saja akan menjumpai narasumber kita pada saat ini, Bapak Pendeta Christian Johan Lasut. Dan kita akan menanyakan beberapa pertanyaan tentunya. Shalom Pak. Ya, shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi. Ya, minggu lalu kita telah membahas syarat keempat dalam berteologia yang benar, yakni berteologia haruslah berpusatkan Roh Kudus. Nah, pertanyaannya pada saat ini yang pertama tentunya, apa tema kita saat ini Pak Chris? Iya, benar sekali. Selama ini berarti kita sudah membahas 4 syarat dalam berteologia yang benar. Ya, kalau Bapak Ibu masih ingat, awalnya saya menjelaskan bahwa ada 4 syarat ya dalam berteologia yang benar. Ada 4. Tapi setelah saya kembali memikirkan tema ini, saya menemukan paling tidak ada 6 syarat ya untuk kita dapat berteologia secara benar. Karena itu apa yang saya sampaikan yang lalu 4 syarat itu tidak jadi lebih dari 4 syarat, tapi paling tidak ada 6 syarat. Nah, pada perjumpaan kita saat ini, kita akan memikirkan syarat kelima. Ya, syarat kelima untuk kita dapat berteologia secara benar. Syarat kelima itu adalah berteologia haruslah berpusatkan Alkitab. Jadi ini syarat kelima, kita akan bahas di bawah tema berteologia haruslah berpusatkan Alkitab. Itulah pokok bahasan kita pada saat ini. Demikian. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, seperti yang sudah kita dengar bahwa tema kita pada perjumpaan saat ini adalah berteologia haruslah berpusatkan Alkitab. Nah, pertanyaannya Pak, mengapa harus berpusatkan Alkitab? Apakah tidak cukup dengan berpusatkan Allah, berpusatkan Yesus, dan berpusatkan Roh Kudus? Mengapa masih harus berpusatkan Alkitab? Iya, memang benar ya. Selama ini kita sudah membahas ada 4 syarat berteologia. Yang pertama, berteologia haruslah dari hidup yang sudah diselamatkan melalui kelahiran baru oleh Roh Kudus. Yang kedua, berteologia haruslah berpusatkan Allah. Yang ketiga, berteologia haruslah berpusatkan Yesus Kristus. Dan yang keempat, berteologia haruslah berpusatkan Roh Kudus. Dan syarat kelima ini seperti saya sudah sampaikan tadi, berteologia
haruslah berpusatkan Alkitab. Ya, pertanyaannya, mengapa harus lagi berpusatkan Alkitab seperti itu? Nah, alasan pertama, saya ingin membawa Bapak Ibu mengingat ya tentang definisi yang saya buat tentang apa itu teologi. Ya, di sana kita sudah belajar, saya sudah jelaskan bahwa teologi adalah pemahaman tentang Allah dan kehendaknya yang dirumuskan dari keutuhan kebenaran Alkitab, ya, oleh pertolongan Allah Roh Kudus, baik melalui iluminasi maupun aplikasi oleh Roh Kudus, ya, melalui pertolongan Roh Kudus, ya, atau oleh pertolongan Allah Roh Kudus melalui prinsip penafsiran yang benar. Jadi sekali lagi, definisi yang sudah saya buat dan saya sudah pernah jelaskan bahwa teologi adalah pemahaman tentang Allah dan kehendaknya, ya, berdasarkan keutuhan kebenaran Alkitab oleh pertolongan Allah Roh Kudus melalui prinsip penafsiran yang benar. Nah, dengan demikian jelaslah dari rumusan ini kita menemukan bahwa sumber teologi itu adalah Alkitab, keutuhan kebenaran Alkitab, dan Roh Kudus ya diberikan kepada kita untuk menolong kita ya memahami atau memimpin ke dalam seluruh kebenaran firman. Itulah Alkitab. Jadi mengapa saya harus memilih ini? Berteologi haruslah berpusatkan Alkitab, karena tanpa bersumber dari Alkitab tidak ada teologi. Tidak ada teologi. Teologi bukan satu usaha karang-karangnya kita, ya, tetapi bersumber dari keutuhan kebenaran Alkitab. Jadi kalau tidak bersumber dari Alkitab, itu bukan teologi, itu bukan teologi. Jadi mutlak bersumber dari Alkitab. Alasan kedua mengapa berteologi haruslah berpusatkan Alkitab, karena manusia tidak bisa mengenal Allah dan kehendaknya ya jika Allah sendiri tidak memperkenalkan dirinya kepada manusia. Ya, kita tidak mungkin dapat mengenal Allah kalau bukan Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya, yang membukakan dirinya sehingga kita dapat mengenal Dia. Ya, tidak bisa. Mengapa? Karena Allah adalah Allah yang tidak terbatas, Allah yang maha besar. Kita ini manusia terbatas, bahkan kita sudah diwarnai, sudah jatuh dalam dosa, diwarnai oleh dosa, sehingga tidak mampu lagi, tidak punya kemampuan menanggapi hal-hal yang bersifat rohani. Walaupun kerinduan akan Allah itu ada, tetapi sudah diwarnai oleh dosa, sehingga tidak mampu lagi memahami, mengenal Allah, sehingga Allah mutlak membukakan dirinya, menyatakan dirinya, sekaligus menolong kita ya melalui rohnya untuk mampu menanggapi penyataannya, membukakan dirinya. Nah, Allah membukakan dirinya itu puncaknya adalah di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab terangkum seluruh penyataan diri Allah, seluruh pembukaan diri Allah, ya, baik melalui firman-Nya, ya, yang disampaikan melalui hamba-hambanya, baik melalui sejarahnya, baik yang akhirnya melalui Dia datang menjadi manusia dalam Tuhan Yesus. Itu semua terangkum ya di dalam
Alkitab, sehingga gereja menegaskan menerima Alkitab itu adalah firman Allah, ya, yang harus menjadi standar untuk kita mengikut Tuhan, termasuk dalam berteologi. Ya, istilah penyataan, bukan pernyataan, ya, penyataan itu dari bahasa Inggris revelation, penyataan, ya, revelation, ya, seperti itu dari bahasa Latin revelatio, seperti itu bahasa Ibraninya gilah, ya, bahasa Yunaninya apokalipto. Jadi itu berbicara tentang menyingkapkan, menanggalkan. Jadi ada yang tertutup ditanggalkan, seperti itu, sehingga kita boleh melihat apa yang di dalam karena ditanggalkan, ya, disingkapkan, seperti itu. Ada dua kata yang biasa dipakai dalam bahasa Indonesia, bahasa Yunani, apokalipto dan panero. Ya, apokalipto itu, ya, satu pekerjaan menghilangkan suatu penutup di bawahnya, di mana di bawahnya tersembunyi sesuatu. Itulah apokalipto. Penutupnya dibuka, ya, baru panero, sesuatu yang tidak, yang tidak diketahui menjadi diketahui karena penutupnya dibuka, karena ada apokalipto. Itulah, ya, penyataan. Tanpa Allah membukakan diri, tidak mungkin kita bisa mengenal Dia. Dan Alkitab, ya, adalah akumulasi dari seluruh penyataan Allah yang Allah berikan kepada kita. Jadi Alkitab itu adalah puncak penyataan Allah yang lengkap, ya, yang Allah berikan kepada kita. Itulah sebabnya dalam konsili ini, persidangan gereja, ya, pada tahun 397 setelah Masehi atau Masehi, ya, 397 Masehi, ya, di dalam persidangan konsili di Kartago ini gereja menerima Alkitab sebagai kanon gereja, sebagai kanon. Ada istilah resipimus. Mereka sepakat, kami menerima Alkitab ini sebagai kanon. Kanon itu dalam bahasa Yunani itu berbicara tentang bulu, tentang pengukur, tentang tongkat kayu pengukur, atau tentang penggaris. Jadi ini berbicara dari bahasa Yunani kanon ini seperangkat peraturan atau standar norma atau kaidah. Nah, dalam konsili di Kartago, gereja memutuskan menerima, ya, Alkitab 66 kitab itu yang dibawa oleh siapa, Athanasius, ya, dari Alexandria, sebagai, ya, firman Allah yang menjadi kanon, standar, tolok ukur gereja. Karena itulah maka gereja meneguhkan Alkitab sebagai Vox Dei, atau ini bahasa Latin, ya, atau suara Allah, atau Verbum Dei, ya, yakni firman Allah. Vox Dei dan Verbum Dei, suara Allah dan firman Allah, Alkitab, ya, seperti itu. Mengapa? Karena Alkitab itu diilhamkan oleh Allah, ya, kata aslinya theopneustos, dinafaskan, dihembuskan oleh nafas Allah, sehingga Alkitab adalah firman Allah. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan demikian, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah
kata diilhamkan Allah itu diinspirasikan oleh Allah, atau dalam bahasa aslinya theopnostos, dinafaskan, dihembuskan nafas oleh Allah. Jadi benar-benar Allah lah sumber daripada penulisan Alkitab. Dialah yang menginspirasikan, yang menghembuskan nafasnya, memimpin orang-orang menulis Alkitab, ya, sehingga itu sebabnya dikatakan Alkitab adalah firman Allah, Vox Dei, Verbum Dei, suara Allah dan firman Allah. Demikian, itu sebabnya mengapa saya memilih tema ini, bahwa berteologi ya haruslah berpusatkan Alkitab. Demikian ya. Iya. Terima kasih Pak. Bapak telah menjelaskan mengapa berteologi ya haruslah berpusatkan Alkitab, yakni karena Alkitab adalah sumber utama berteologi ya, dan karena Alkitab adalah firman Allah, Verbum Dei, atau suara Allah, Vox Dei yang sudah disampaikan tadi, yang diterima sebagai kanon gereja. Nah, pertanyaannya, apa keunikan Alkitab sehingga dikatakan bahwa berteologi haruslah berpusatkan Alkitab? Iya, terima kasih. Yang pertama, dengan mempercayai bahwa Allah lah yang mengilhamkan, menginspirasikan ya Alkitab atau seluruh isi Alkitab, maka terjaminlah keabsahan dan kesatuan Alkitab sebagai kanon, sebagai yang adalah firman Allah. Selain dari penegasan Alkitab sendiri yang menegaskan bahwa Alkitab adalah firman Allah, segala tulisan yang dinafaskan, ilhamkan oleh Allah, ya, selain Alkitab sendiri mengatakan itu, ada banyak hal yang dapat kita berikan tentang keunikan ya Alkitab kita ini sangat unik ya. Ya, ada beberapa hal yang bisa diberikan. Yang pertama, dalam Alkitab kita menemukan banyaknya pernyataan ya, pembukaan berbagai hal ya yang melampaui kemampuan manusia, yang melampaui kemampuan berpikir manusia, yang dibukakan oleh Alkitab. Misalnya ya, tentang dosa, bagaimana tentang dosa dan bagaimana mulanya dosa ya. Bagaimana kita tahu ya kalau bukan dari Alkitab yang membukakan itu di luar jangkauan kita ya, tentang manusia ya, sehingga kita tidak meraba-raba manusia itu dari manakah, dari batu atau dari apa, karena banyak mitos ya, karena tidak punya tolok ukur, tidak punya sumber ya. Tetapi melalui Alkitab kita dapat mengerti manusia itu apa, dari mana, seperti apa, itu dari Alkitab ya. Tentang penciptaan alam semesta seperti itu, dari mana kita bisa tahu? Kita tidak ada pada saat alam semesta diciptakan. Itu hanya mungkin kalau Allah sendiri yang memberitahukan, menginspirasikan melalui penulisan Alkitab. Belum berbicara tentang keselamatan, tentang Allah Tritunggal ya, dan lain sebagainya ya. Selanjutnya dalam Alkitab kita juga bertemu dengan pernyataan yang bersifat nubuatan ya, nubuatan, dan sebagian besar nubuatan itu telah digenapi, telah terjadi. Kalau kita membaca Alkitab dari Kejadian ya, bagaimana nubuatan itu terjadi, terbukti dalam sejarah ya. Bahkan setiap kali ada usaha penggalian arkeologi, itu ditemukan bukti-bukti apa yang dikatakan oleh Alkitab ya. Saya pernah membaca terakhir ini satu artikel bahwa ditemukan di Laut Teberau, di mana orang Israel menyeberang itu,
di bawah laut itu ditemukan kereta-kereta besi dan sebagainya, dan rangka-rangka kuda, ya, yang membuktikan bahwa peristiwa, ya, laut terbelah dan semua pasukan Firaun itu mati, itu benar. Jadi benar-benar terbukti, ya. Saudara perhatikan, ya, bagaimana kejadian dalam Kejadian 3 ayat 15, ya. Pada waktu setelah manusia jatuh dalam dosa, Tuhan menghukum manusia, menghukum iblis, tetapi di dalam Kejadian 3 ayat 15 akan ada permusuhan antara engkau, iblis, dan perempuan ini, ya. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala iblis, dan iblis hanya akan meremukkan tumit daripada keturunan perempuan. Ya, siapa keturunan perempuan? Adam itu, ya, langsung datang dari Allah. Dia bukan keturunan laki-laki dan perempuan, dia langsung diciptakan oleh Allah, ya. Dia dalam tanda kutip tidak ada unsur papa, unsur mama. Hawa ada unsur laki-laki, diambil dari tulang rusuk. Jadi ada unsur papa, tidak ada unsur mama. Saudara dan saya ada unsur papa, ada unsur mama. Satu-satunya yang digenapi dari Kejadian 3 ayat 15, keturunan perempuan. Ada unsur perempuan, mama, tidak ada unsur papa secara biologis. Itu cuma Tuhan Yesus, satu-satunya, ya, cuma Dia. Jadi digenapi dalam Tuhan Yesus. Jadi nubuatan-nubuatan dalam Alkitab itu digenapi, ya. Sudah digenapi, sedang digenapi, ya. Jadi ada juga yang bersifat sejarah, ya, tentang penciptaan seperti saya jelaskan tadi, ya. Juga Alkitab ini adalah kitab yang telah mengubahkan banyak orang, ya, telah mengubahkan di sepanjang sejarah, sepanjang zaman, walaupun keadaan sulit, walaupun sebelumnya, ya, mereka menentang berita yang disampaikan dari Alkitab, tetapi banyak mereka yang justru diubahkan, ya. Ini Alkitab ini berisi ajaran moral yang tinggi, bahkan tokoh-tokoh yang beragama lain pun seperti Gandhi juga mengagumi, ya, tuntutan moral dari Alkitab, ya. Walaupun ditulis, ya, dalam rentang waktu 1600 tahun, ada sekitar 60 generasi, tapi kesatuan dan keutuhan dari Kejadian sampai Wahyu itu terjamin, ya, terjamin, ya. Jadi Alkitab juga satu-satunya kitab yang terjaga kesatuannya, ya, koherensinya, keterkaitannya dari kekekalan sampai penciptaan, ya, dan seterusnya akan menuju kepada penyempurnaan. Itu koherensinya, ya, keterkaitannya itu ada, keutuhannya ada, konsistensinya ada. Padahal Alkitab itu seperti saya katakan tadi, ya, ditulis dalam jangka waktu 1600 tahun. Jadi Alkitab itu tidak sekaligus ditulis pada tahun sekian. Itu memakan waktu 1600 tahun, tapi toh keutuhan dan keterkaitannya, konsistensinya tetap terjaga, ya, melibatkan 60 generasi. Penulis Alkitab itu melibatkan 60 generasi, ya, seperti itu, dan ditulis oleh 40 penulis dari berbagai kalangan. Ada raja, ada nabi, tapi ada nelayan, ada penulis puisi, ada orang kaya, petani, ahli filsafat, dan seterusnya, ya, bervariasi dari tempat-tempat yang berbeda, ya. Tapi keutuhan Alkitab, konsistensi Alkitab tetap terjaga. Ini luar biasanya Alkitab kita. Wah, luar biasa ya Pak. Alkitab bukan saja adalah firman Allah, tapi di sepanjang sejarah hingga saat ini, Alkitab juga telah membuktikan keunikannya sebagai firman Allah. Pertanyaan selanjutnya Pak,
bagaimana seharusnya sikap yang benar agar kita dapat berteologia yang berpusatkan Alkitab. Iya, hal yang utama dan yang mendasar yang harus kita miliki adalah sikap yang paling sederhana, tapi yang sangat sulit dipertahankan konsistensinya. Itu sudah terbukti dalam sejarah gereja. Sikap apa itu? Yakni sikap yang konsisten menerima dan mempercayai Alkitab adalah firman Allah yang mutlak, apapun resikonya. Nah, ini yang saya katakan sederhana, toh, ya. Tetapi di sepanjang sejarah ini yang paling banyak diganggu gugat, ya. Sikap konsisten menerima, ya, Alkitab, mempercayai Alkitab adalah firman Allah, apapun resikonya. Karena banyak orang berpikir kalau kita menerima Alkitab adalah firman Allah, itu satu kebodohan, ya. Itu seperti cara berpikir manusia manusia kuno, tidak cocok di era modern, era postmodern sekarang ini, ya. Tetapi justru di situ letaknya, ya, letak pentingnya, sehingga gereja dapat berteologia, orang percaya dapat berteologia, yakni sikap yang secara konsisten terus menerus, ya, menerima, mempercayai Alkitab adalah firman Allah, ya. Seperti itu yang pertama harus kita miliki, apapun resikonya, dihina sekalipun, bahkan menderita sekalipun, ya. Alkitab adalah firman Allah yang mutlak sebagai tolok ukur berteologia yang benar, ya, yakni dalam keutuhan, baik secara keutuhan teologi, baik secara ortodoksi, ajaran yang benar berdasarkan Alkitab, ortopati, perasaan yang benar berdasarkan ortodoksi, ajaran yang benar, dan ortopraksi, kelakuan, praktek hidup, ya, yang benar sesuai kebenaran firman Tuhan, ya. Karena penerimaan terhadap Alkitab sebagai firman Allah, maka Alkitab harus menjadi sumber utama dalam berteologia, sumber berteologia dan sumber iman. Jadi iman itu ada objeknya, ya. Objeknya itu Alkitab. Iman itu tidak beriman pada iman itu sendiri, tetapi ada objeknya. Objeknya adalah firman Allah, adalah Alkitab yang dirumuskan, ya, menjadi teologia. Karena Alkitab adalah firman Allah, dinafaskan Allah, diinspirasikan Allah, ya, sehingga Alkitab adalah firman Allah, maka Alkitab itu mutlak berotoritas, berwewenang dalam hidup orang percaya, ya. Jadi authority Alkitab itu mutlak, seperti itu. Alkitab juga mutlak tanpa salah. Mengapa? Karena diinspirasikan oleh Allah, ya. Kalau ada salahnya, ya, itu berarti Allah sumber kesalahan, ya. Tidak bisa. Itu dalam dalam dari Alkitab yang terjemahan yang asli itu tanpa salah, ya, seperti itu. Walaupun dalam proses-proses terjemahan ada kesalahan-kesalahan manusiawi, tetapi tidak menghilangkan keutuhan, ya, alur daripada Alkitab yang pertama yang adalah firman Allah. Sehingga itu dikatakan Alkitab mutlak tanpa salah karena Alkitab adalah firman Allah. Alkitab juga mutlak jelas, ya, tentang manusia, tentang tentang keselamatan, tentang Allah, seperti itu. Walaupun Alkitab bukan buku textbook ilmu pengetahuan seperti itu, tetapi untuk keselamatan, untuk mengenal Allah, ya, untuk hidup, itu Alkitab jelas,
Alkitab diperlukan, ya, cukup. Alkitab sendiri mengingatkan, jangan tambah, jangan kurangi. Jangan tambahkan Alkitab, jangan kurangi Alkitab, karena Alkitab cukup. Itu Allah sudah berikan untuk gereja, ya, menjadi kanon, dan itu cukup. Jangan tambah, jangan kurang. Banyak orang sekarang cenderung mau tambah-tambah atau kurangi, ya, kebenaran Alkitab. Karena Alkitab adalah firman Allah, maka Alkitab tidak mungkin gagal maksud dan tujuannya, ya, serta utuh keberadaannya. Itulah Alkitab. Nah, sikap menerima Alkitab adalah firman Allah, menempatkan Alkitab adalah firman Allah menjadi kanon, menjadi tolok ukur, menjadi nomor satu, itu seringkali, ya, sulit dipertahankan. Dan sejarah membuktikan tentang hal itu, ya. Yang mengerikan itu justru penyimpangan sikap terhadap Alkitab adalah firman Allah. Itu justru datang dari dalam gereja, ya, bukan dari luar gereja. Kalau dari luar gereja itu sama seperti kita katakan, lihat musuh datang mau menyerang kita, kalau kita tidak mampu lawan, ya kita lari. Tapi yang susah kalau musuh dalam selimut. Itu jadi justru penyimpangan terhadap sikap terhadap Alkitab adalah firman Allah justru paling banyak, atau pada umumnya datang dari dalam gereja dengan dua arus besar. Arus pertama adalah arus sinergisme, ya, sinergisme era modern, ya. Apa maksud saya sinergisme era modern? Itu berarti Alkitab itu tidak mutlak firman Allah, ya. Ada yang bukan firman Allah, sehingga harus bersinergi antara Alkitab dan manusia, kemampuan manusia, ya. Mengapa? Karena era modern ini mengagungkan rasionalisme. Mereka katakan yang terbukti itu adalah firman Allah, yang terbukti itu adalah kebenaran. Mereka tidak percaya bahwa ada yang melampaui kebenaran. Saya sudah jelaskan beberapa waktu sebelumnya, ya. Jadi orang-orang modern yang mengagungkan rasionalisme, mereka hanya mengutupkan, ya, kebenaran itu dalam dua kutub, masuk di akal, tidak masuk di akal. Mereka lupa ada kutub ketiga, kutub yang melampaui akal, ya, apalagi kebenaran Allah melampaui, bukan tidak masuk akal. Tapi di era rasionalisme muncullah rasionalisme era modern, di mana, ya, di sana teolog itu yang menentukan mana firman Allah dari Alkitab dan mana bukan firman Allah. Yang bukan firman Allah menurut teolog itu keluarkan, itu dongeng saja, itu mitos. Maka sikap yang muncul di era sinergisme ini adalah Alkitab. Kalau kita menerima Alkitab adalah firman Allah, mereka menerima Alkitab mengandung firman Allah. Bukan Alkitab adalah firman Allah, tapi Alkitab mengandung firman Allah. Berarti di dalam Alkitab ada firman Allah, ada bukan firman Allah. Yang mana bukan firman Allah? Ya, itulah si teolog sendiri pada waktu dia menilai ini melampaui akal, dia katakan ini tidak masuk akal, itu dongeng, itu mitos, itu bukan firman Allah. Itulah pengaruh yang masuk ke dalam gereja mulai dari era humanisme rasionalisme ini, ya, di mana muncullah sinergisme teologi. Harus ada Alkitab, tetapi si teolog, ya, era modern, si teolog liberal ini yang menentukan inilah firman Allah, inilah yang masuk akal. Mereka lupa ada yang melampaui akal. Baru oleh sebab itu teologianya, ya, teosentrisme dan antroposentrisme, dua-dua, ya. Jadi Alkitab, ya, itu dari Allah, baru ada manusia. Dua-dua harus bersinergi. Jadi ada teosentris dan antroposentris. Yang kedua, pola pikir universalisme era postmodern.
perkembangan dari era modern, ya, dari rasionalisme itu terus berkembang, bahkan sampai pada taraf menolak kemutlakan Alkitab. Kalau era modern masih menerima sebagian adalah firman Allah, ini sama sekali menolak, ya semangat daripada era postmodern ini, ya, adalah relativisme. Semua sama, tidak ada yang mutlak, ya. Alkitab bukan mutlak, seperti itu. Inilah era postmodern, ya, era postmodern di mana semuanya berpusat pada manusia. Jadi manusialah ukuran kebenaran. Jadi, ya, benar adalah sesuai ukuran saya. Jadi tidak ada yang mutlak, semuanya relatif. Mereka menolak. Jadi di sini ini arus antroposentrisme, ya, yang tidak teosentris. Jadi mereka benar-benar mutlak itu dari manusia, ya, above teologi, dari manusia. Itu. Inilah era postmodern, sehingga tidak ada yang mutlak di sini, maka bermunculanlah berbagai teologi, ya, termasuk pluralisme agama dan seterusnya, seperti itu. Iya, jadi inilah beberapa hal yang saya bisa sampaikan dalam pengertian, ya, pertanyaan tadi, bagaimana sikap kita, ya, terhadap Alkitab sehingga dapat berteologi, ya, berteologi dengan berpusatkan Alkitab. Sangat sederhana, tetapi terus diobrak-abrik di sepanjang sejarah, yakni harus punya presupposisi awal, ya, praduga awal yang mutlak. Alkitab adalah firman Allah. Kalau kita punya satu sikap yang begini, seperti ini, ya, kita, cara pandang, sikap kita terhadap Alkitab menjadi sangat lain. Jadi inilah yang harus dimiliki oleh semua kita untuk dapat berteologi, ya. Kita mutlak berpusatkan Alkitab, ya, karena mengingat keterbatasan waktu, maka rupanya saya melihat tema ini harus kita lanjutkan pada perjumpaan berikutnya. Bukan keterbatasan kita tidak punya waktu, tetapi kita membatasi jumlah menit supaya tidak berkepanjangan. Karena itu saya pikir sampai di sini dulu yang saya bisa jelaskan. Nanti kita akan lanjutkan minggu depan. Demikian, ya. Iya, demikian penjelasan yang sudah kita dengar bersama-sama dari Pak Kris. Dan Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, seperti disampaikan tadi, pengingat waktu yang dibatasi, maka kita cukupkan dulu sampai di sini untuk pembahasan kita tentang tema berteologi, haruslah berpusatkan Alkitab. Sesuai penjelasan Pak Pendeta tadi, pembahasan tema yang sama ini masih akan dilanjutkan pada minggu depan. Untuk itu kita akan mengakhiri perjumpaan ini, dan sekali lagi mohon kesediaan Bapak Pendeta Christian Johan Masud untuk menutup kita di dalam doa. Disilahkan. Mari kita berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, kekuatan pertolongan Allah Roh Kudus turun atas semua saudara yang mengakses program ini, dan biarlah pembahasan ini menjadi berkat bagi kemuliaan Allah Tritunggal. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, sekali lagi sampai di sini perjumpaan kita, dan kita akan kembali bertemu minggu depan, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Shalom.